Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Siti Sundari? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching, di mana Siti Sundari sebagai coachnya. Sebelum kita memulai kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan pada percakapan praobservasi yang akan saya tanyakan terkait apa yang akan Anda lakukan. Agar ketika proses coaching berlangsung, Anda akan mampu dan menjadi lebih siap dalam menghadapi coach Anda. Yang pertama, tentang rubrik penilaian. Yang akan saya amati adalah tentang percakapan Anda udah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana cara Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana nanti Anda akan berusaha hadir dan mendengarkan aktif sepenuhnya untuk coach saat coach sedang berbicara. Dan kemudian jangan lupa agar percakapan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kesetaraan atau kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi yang ada di diri coach. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Pak, yang pertama adalah saya akan melaksanakan kegiatan coaching ini dengan mengikuti alur Tirta. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Dan yang ketiga, saya akan hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan aktif. Baik, jadi Anda ingin mengikuti alur Tirta. Iya Pak. Baru pertanyaan-pertanyaan Secara berbobot. Iya benar. dan aktif. Iya. Di antara ketiga kompetensi tersebut, apakah ada kompetensi tertentu yang ingin Anda kembangkan secara spesifik pada proses coaching kali ini? Oh ada Pak, yaitu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti Anda akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Iya Pak, untuk benar. proses coaching kali ini. Indikator keberhasilan yang ingin Anda capai dalam proses coaching kali ini apa kira-kira? Yaitu memaksimalkan kompetensi yang ada di dalam diri coach. Memaksimalkan Kompetensi yang ada di dalam diri coach. kompetensi yang ada di dalam diri coach. Iya. Baik, demikian ya Bu, pertanyaan dan percakapan praobservasi. Untuk selanjutnya silakan Anda melakukan coaching bersama coach, dan saya akan hadir untuk mengamati bagaimana jalannya proses coaching tersebut. Terima kasih Bu Siti. Baik, Pak. Semangat. Assalamualaikum Miss Siti, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Sri. Boleh mengganggu waktunya sebentar Ibu? Oh boleh Bu, kebetulan saya sudah selesai mengerjakan tugas. Seperti ini ya Bu, saya sedikit ada permasalahan di pekerjaan saya di sekolah dengan kegiatan saya yang bersamaan mengikuti program di LMS JGP. Saya sedikit susah untuk mengatur waktunya Bu. Oke, baiklah, berarti saat ini Ibu mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara tugas yang ada di CGP dan juga tugas Ibu sebagai wali kelas seperti itu ya Bu ya. Betul Ibu. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Seperti ini Bu ya, saya ingin mendapatkan gambaran atau solusi bagaimana sih saya menghadapi kesulitan saya tersebut Ibu. Seperti itu. Berarti Ibu ingin memperoleh gambaran dan solusi atas masalah yang selama ini Ibu hadapi ya Bu? Betul Ibu. Nah Ibu Sri, kira-kira bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi kesulitan Ibu saat ini? Seperti ini Bu ya, selama ini saya sangat kesulitan membagi waktu antara tugas wali kelas dan tugas saya di CGP. Salah satu contohnya seperti ini Bu. Beberapa minggu yang lalu di sekolah yang saya pimpin saya sebagai wali kelasnya, ada beberapa anak saya, ada 3 orang siswa saya
yang di setiap jam pembelajaran dengan guru mata pelajaran yang lainnya sering sekali bolos, tetapi pas di pembelajaran saya, karena saya wali kelasnya, mereka berhadir di pembelajaran saya. Karena hal tersebutlah sehingga saya sebagai wali kelas kan harus menangani secepat mungkin supaya tidak terjadi hal yang sama kembali kepada anak-anak. Cuman permasalahan saya, Bu, karena tugas di CGP menumpuk dan deadline-nya sudah dekat, sehingga saya agak miss yang mana harus saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi Ibu pernah berada di titik di mana Ibu harus menyelesaikan tugas sekaligus ya Bu ya? Begitu, Bu. Nah, menurut Ibu dari tugas ini kira-kira mana yang lebih prioritas ataupun lebih penting? Sebenarnya kalau menurut saya yang lebih penting ya, Bu, tugas di CGP. Kenapa, Bu? Tugas di CGP karena sudah deadline, waktunya sudah ambang batas, emang harus dikumpulkan sesegera mungkin. Makanya ya saya bingung juga, sedangkan dia tugas di sekolah pun memang harus saya kerjakan gitu. Jadi Ibu lebih memprioritaskan tugas Ibu dalam pendidikan guru penggerak ya. Jadi kedepannya seandainya Ibu memiliki masalah yang seperti ini lagi, kira-kira bagaimana cara Ibu menghadapinya? Tentunya ya, Bu, saya harus memilah-milih tugas mana yang paling penting yang saya harus kerjakan terlebih dahulu, dan apabila perlu saya membuat agenda tersendiri sehingga dalam tugas-tugas saya tersebut tidak ada yang tertinggal, Bu, seperti itu. Baik Ibu, berarti dari yang saya peroleh dari apa yang Ibu sampaikan, yang pertama Ibu akan memilah-milah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya Bu ya, sesuai jadwal, kira-kira mana ini yang urgent terlebih dahulu harus dikerjakan. Nah, kira-kira ada tidak orang lain, mungkin siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan tugas tersebut? Kalau untuk orang lain ya, kalau di sekolah misalnya untuk menangani kasus, mungkin saya bisa meminta tolong kepada guru BK yang ada di sekolah saya. Misalnya menghadapi masalah anak-anak, saya bisa meminta bantuan ke beliau karena dia lebih mahir tentang ilmu kesiswaan. Bahkan mungkin saya bisa meminta, kalau guru BK-nya berhalangan, mungkin saya bisa meminta bantuan ke kesiswaan sehingga saya tertolong dalam hal kerjaan di sekolah. Oke. Jadi Ibu akan meminta bantuan dari guru BK dan juga teman sejawat lainnya yang berada di sekolah untuk menyelesaikan tugas tambahan tersebut Bu ya. Nah, betul. Baiklah Ibu. Jadi sekarang apa yang kira-kira ingin Ibu peroleh dari hasil percakapan hari ini? Yang ingin saya peroleh atau gambaran dari percakapan kita hari ini ya, Miss, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan saya. Salah satunya mungkin saya memilah-milih yang mana tugas yang diprioritaskan pertama. Terus yang kedua bisa jadi saya kalau permasalahan di sekolah saya meminta bantuan kepada guru BPBK dan mungkin dibantu juga dengan rekan sejawat lainnya seperti wakakesiswaan, seperti itu. Oke, solusi yang sudah Ibu buat ini sangat luar biasa. Semoga Ibu diberi kelancaran untuk menyelesaikan masalah ini. Kedepannya mungkin kalau ada waktu kita bisa ngobrol lagi Bu ya. Terima kasih Miss atas bantuannya telah membimbing saya dan saya menemukan solusi atas permasalahan saya tersebut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Setelah saya ikuti percakapan coaching yang Anda lakukan, ternyata seru sekali ya. Luar biasa memang. Terima kasih. Sekarang kita sudah berada di percakapan pasca observasi untuk kegiatan coaching kali ini. Dan di sini saya juga ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching yang telah Anda lakukan tadi. Yang pertama, bisakah Anda menceritakan kembali apa saja yang telah Anda lakukan ketika pelaksanaan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Anda capai? Terima kasih Pak. Yang pertama, saya sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga, saya sudah berusaha hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan aktif. Baik, dari yang saya amati sebagai observer, memang percakapan coaching yang Anda lakukan telah berjalan dengan baik, luar biasa.
di mana percakapan tersebut telah sesuai dengan alur Tirta. Pertanyaan yang diajukan juga merupakan pertanyaan berbobot sehingga Koci mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, atau kesetaraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bu Siti, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Siti kembangkan berdasarkan percakapan coaching kali ini? Saya akan hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan aktif tentang apa-apa yang didiskusikan dengan Koci. Baik, berarti Ibu Siti ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan aktif bagi Koci ya? Iya, benar Pak. Kegiatan ini yang telah berjalan dengan baik. Terima kasih atas kegiatan coachingnya yang luar biasa tadi. Semoga kedepannya Anda menjadi coach yang lebih baik lagi dan lebih mampu lagi meningkatkan dan mengembangkan potensi dari coaching. Terima kasih atas waktunya Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taufik, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu, hari ini cerah sekali, baik, terima kasih. Baiklah Pak Taufik ya, kita mulai saja. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching, di mana Anda sebagai coachnya. Sebelum kita memulai kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan pada percakapan praobservasi yang akan saya tanyakan terkait apa yang akan Anda lakukan. Agar kegiatan proses coaching berlangsung, Anda akan mampu dan menjadi lebih siap dalam menghadapi coach Anda. Yang pertama, tentang rubrik penilaian yang akan saya amati adalah tentang percakapan Anda sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian, bagaimana cara Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana nanti Anda akan berusaha hadir mendengarkan aktif sepenuhnya untuk coach saat coach sedang berbicara. Dan kemudian jangan lupa agar percakapan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kesetaraan atau kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi yang ada di diri coach. Pertanyaan pertama Bapak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan pada coaching kali ini? Sesuai dengan alur Tirta, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pasti. Dan saya akan hadir sepenuhnya dan mendengarkan aktif. Oke, baik Pak. Berarti Bapak nanti akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, hadir dengan aktif dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach Bapak. Seperti itu Bapak? Iya Ibu. Baiklah Bapak. Di antara kegiatan kompetensi tersebut, apakah ada kompetensi tertentu yang ingin Anda kembangkan secara spesifik pada proses coaching kali ini Bapak? Saya tertarik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya. Baiklah Pak. Jadi, dengan pertanyaan berbobot tersebut, kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Anda capai dalam proses coaching kali ini apa Bapak? Memaksimalkan kompetensi yang ada di diri coach nanti tentunya. Berarti Bapak akan memaksimalkan kompetensi yang pada dari diri coach ya Pak. Iya. Baiklah Pak. Demikianlah ya Pak, pertanyaan dan percakapan praobservasi. Untuk selanjutnya silahkan Anda melakukan observasi coaching bersama coach Anda, dan saya akan hadir untuk mengamati bagaimana jalan proses coaching tersebut berlangsung Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Siti, ada apa ini? Sudah lama ya Pak tidak bertemu. Masya Allah, ya. Begini Pak, kalau Bapak ada waktu saya ingin berbincang-bincang sedikit ini Pak. Kebetulan sedang ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait sesuatu hal yang mengganjal yang sedang saya rasakan saat ini. Apakah Bapak ada waktu? Kebetulan ada hari ini, alhamdulillah tidak ada kesibukan. Boleh apa itu ceritanya? Begini Pak, saya sering mengalami kesulitan
memanajemen waktu saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Padahal sebelumnya saya sudah berusaha untuk menyusun alur pembelajaran ini sebaik mungkin. Tapi kenyataannya yang terjadi di lapangan, kegiatan ini belum selesai sepenuhnya, tetapi waktunya sudah habis. Hal ini biasanya terjadi karena siswa kurang memahami instruksi pembelajaran yang saya buat di LKPD dalam bahasa Inggris, sehingga saya harus mengulang beberapa kali penjelasan yang ada di dalam instruksi. Baik Bu, berarti proses pembelajaran berlangsung yang diakibatkan karena sulitnya siswa dalam proses memahami instruksi pembelajaran, khususnya di bahasa asing atau bahasa Inggris yang Ibu ampu mata pelajarannya Ibu ya. Iya benar Pak. Sehingga pembelajaran tidak sepenuhnya terselesaikan, begitu ya Bu? Iya Pak, benar. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya saya ingin memperoleh gambaran serta solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Baiklah Bu, jadi Ibu ingin mendapatkan gambaran serta solusi dari permasalahan Ibu, kurang lebih seperti itu ya Bu? Iya Pak, benar Pak. Nah, Ibu Siti Sundari, coba apa boleh diceritakan apa yang membuat banyak kesulitan Ibu selama ini? Karena saat proses pembelajaran berlangsung itu, ya mengingat seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena siswa kurang memahami instruksi dalam LKPD. Nah, kemudian mereka sering berulang kali bertanya, dan itu memecah konsentrasi saya, sehingga saya tidak fokus lagi kepada waktu yang seharusnya kegiatan itu sudah berjalan. Saya masih terfokus pada merespon pertanyaan siswa. Jadi Ibu mengalami kesulitan dalam mengatur waktu selama proses pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing tersebut berlangsung Bu ya? Iya begitu Pak. Baik, jadi menurut Ibu secara pribadi apa hal yang harus Ibu lakukan untuk tetap menjaga konsentrasi Ibu saat pembelajaran berlangsung sehingga menjadi lebih baik lagi ke depan? Sepertinya saya harus menyederhanakan lagi instruksi yang ada di lembar kerja siswa, dan saya juga akan mengingatkan mereka untuk membawa kamus supaya memudahkan mereka untuk melihat kosakata yang mereka rasa sulit. Dan kemudian saya akan membuat pengingat waktu seperti saya menuliskan catatan kecil, kemudian saya juga akan menuliskan di PowerPoint supaya saya bisa melihat dengan mudah sudah sampai mana proses pembelajaran. Seperti itu Pak. Berarti Ibu akan melakukan beberapa penyesuaian seperti instruksi dalam lembar LKPD Bu ya? Iya Pak, benar. Dan mensederhanakan atau menerjemahkan bagian-bagian yang perlu atau poin-poin yang perlu lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut atau peserta didik. Nah, untuk kedepannya, jika Ibu mendapati hal seperti ini terulang lagi, apa yang harus Ibu lakukan untuk dapat memanajemenkan waktu agar pembelajaran bisa terselesaikan dengan maksimal sesuai dengan keinginan Ibu dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Tentunya saya akan melakukan perencanaan dengan lebih maksimal seperti itu, dan tidak lupa saya juga akan mengingatkan kepada peserta didik untuk selalu membawa kamus seperti itu agar mereka tidak kesulitan saat pembelajaran berlangsung. Berarti Ibu akan mencoba menyusun rencana lebih terstruktur lagi, tersistem lagi, membuatan catatan harian guru, merefleksi diri dalam proses pembelajaran, mengimbau peserta didik atau siswa untuk selalu membawa kamus tentunya ya sebagai alat bantu dalam memahami materi pembelajaran di mata pelajaran bahasa Inggris. Menurut Ibu, selain beberapa solusi yang telah Ibu sebutkan, adakah alternatif lain yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, khususnya dengan guru yang
jurusannya sama dengan saya, guru bahasa Inggris, dan juga teman-teman guru yang memang sudah berpengalaman dalam bidang ini. Dan saya akan mencari informasi juga dari sumber-sumber lainnya seperti dari artikel, jurnal, dan juga di YouTube seperti itu. Sangat luar biasa Ibu. Ibu akan mencoba melakukan kolaborasi dengan rekan guru bahasa Inggris di dalam satu mata pelajaran Ibu tentunya, serta Ibu mencari guru-guru yang memiliki pengalaman yang lebih luas atau yang lebih dahulu. Ibu akan mencari referensi tambahan dari berbagai sumber dari Ibu ya, kurang lebih Pak, seperti benar, itu. Dan Ibu mencoba lebih mencari sumber-sumber lain baik di media elektronik maupun secara non elektronik. Begitu Bu ya? Iya Pak, benar Pak. Baik Ibu. Sangat bagus dan luar biasa. Sekarang kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perjumpaan kita atau percakapan kita pada hari ini? Tentunya saya memperoleh gambaran dan juga solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, di antaranya jika hal ini terjadi lagi, saya akan melakukan perencanaan yang lebih baik lagi, kemudian mengingatkan siswa untuk membawa kamus, dan jika masih belum maksimal, saya akan meminta bantuan atau berkonsultasi dengan rekan sejawat seperti guru bidang studi yang sama dengan saya dan juga teman-teman yang berpengalaman lainnya, dan juga akan mencari sumber pembelajaran dari internet atau platform yang bisa saya gunakan untuk memperoleh informasi tersebut. Baik, jadi Ibu mencari solusi yang sangat baik ya. Jadi solusi yang Ibu berikan itu sangat tepat, efektif, efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Semoga Ibu diberikan kelancaran dalam implementasi ke depannya menjadi lebih baik lagi. Saya sangat tertarik untuk mengetahui perkembangan selanjutnya yang telah Ibu lakukan. Oke Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih sekali Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu, semoga lancar, diberikan kebaikan. Baiklah Pak Taufik, setelah saya ikuti percakapan coaching yang Anda lakukan, ternyata seru sekali ya Pak. Alhamdulillah. Luar biasa saya lihat. Sekarang kita berada di pasca observasi untuk kegiatan coaching kali ini. Dan di sini saya juga ada beberapa pertanyaan, tentunya terkait dengan coaching yang telah Anda lakukan tadi Bapak. Pertanyaan yang pertama, bisakah Bapak menceritakan kembali apa saja yang telah Bapak lakukan ketika pelaksanaan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Anda capai? Pastinya yang saya ingin capai itu sesuai dengan alur Tirta, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, hadir sepenuhnya, dan mendengarkan secara aktif. Begitu rupanya Pak ya. Rupanya Iya. Bapak sudah menjalankan yang namanya melaksanakan kegiatan coachingnya tadi dengan alur Tirta, memberikan pertanyaan yang berbobot, bahkan Bapak hadir aktif sepenuhnya di pembelajaran tersebut tersebut ya Pak. Dari yang saya amati sebagai observer ya Pak, memang percakapan coaching yang Anda lakukan telah berjalan dengan baik menurut saya Pak, di mana percakapan tersebut telah sesuai dengan alur Tirta, pertanyaan-pertanyaan diajukan juga merupakan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach Bapak mampu menemukan solusi atas permasalahan pribadinya sendiri Bapak. Baik ya Bapak, dari hal tersebut saya juga sudah melihat ada kesesuaian dengan prinsip coach ya Bapak, yaitu kemitraan, kesetaraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachnya. Pertanyaan yang kedua ya Pak, untuk ini merupakan pertanyaan yang terakhir dari saya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan percakapan coach Bapak kali ini? Yang pastinya hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan aktif. Berarti Bapak sudah hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan aktif ya Pak? Kurang lebih seperti itu. Jadi Pak, kegiatan ini saya lihat telah berjalan dengan baik sekali ya. Dan terima kasih atas kegiatan
coaching kali ini yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Semoga kedepannya harapan saya Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik dan lebih maksimal terhadap coachingnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Miss Siti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sangat baik sekali kabarnya Miss. Nah begini Bu, hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching di mana Ibu nanti yang akan menjadi coachnya ya Bu ya. Betul. Nah tapi sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching ini, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu agar Ibu nanti lebih siap dalam menghadapi coach Ibu. Pertanyaan yang pertama Bu, ini terkait dengan rubrik penilaian yang nantinya akan saya amati ketika kegiatan coaching berlangsung. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan kemudian bagaimana cara Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah sudah berbobot, dan kemudian apakah memang Ibu sudah hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara seksama ya atas hal-hal nanti yang didiskusikan antara Ibu dan coach. Nah dan kemudian jangan lupa agar percakapan nanti bisa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu keikutsertaan atau kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi yang ada di diri coaching. Ya, pertanyaan yang pertama Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Terima kasih Bu. Yang saya ingin kembangkan kompetensi yang pertama itu adalah saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan alur Tirta yang pertama. Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Yang ketiga, tentunya saya akan hadir sepenuhnya terhadap coach saya. Oke, berarti yang ingin Ibu lakukan adalah yang pertama melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur Tirta, begitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga, Ibu akan hadir sepenuhnya dan juga mendengarkan dengan aktif ya terhadap apa-apa nanti yang disampaikan atau diceritakan oleh coach. Seperti itu Bu ya. Iya, betul. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, apakah ada kompetensi tertentu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada proses kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini adalah saya berusaha hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya nanti Ibu. Oke. Kemudian apa kira-kira indikator yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai dalam coach kali ini adalah memaksimalkan kompetensi yang ada dalam diri coach. Oke, baik Bu. Demikian ya Bu ya pertanyaan dan percakapan pra-observasi ini. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching bersama dengan coach Ibu, dan saya akan hadir untuk mengamati bagaimana proses kegiatan coaching nanti berlangsung. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum. Terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sriwati. Waalaikumsalam Pak Taufik. Lagi sendiri bisa kita bicara? Bisa Pak, kebetulan lagi free. Kenapa Pak? Ada apa ini? Saya ingin menemukan solusi atas masalah saya nih Bu. Kira-kira permasalahan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya Pak? Ada sedikit kesulitan nih dalam pembelajaran sistem blok ini Bu. Terus nantinya apa yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi atas masalah saya ini Bu. Begitu Pak. Dalam sistem blok ini Bu. Boleh Bapak ceritakan kira-kiranya masalahnya seperti apa? Saya di dalam sistem blok ini 1 minggu seharian di dalam kelas yang sama ini Bu. Jadi Bapak kesulitan di dalam satu kelas ya Pak? Artinya Bapak merasa bosan begitu pada saat pembelajaran begitu Bapak? Iya Bu. Biasanya saya mencatat dan menjelaskan dalam 1 harian itu Ibu. Kira-kira biasanya apa yang Bapak lakukan di kelas Bapak tersebut? Menjelaskan, mencatat biasanya selama 1 harian Ibu.
Terus kira-kira ke depannya apa yang ingin Bapak lakukan agar pembelajaran Bapak tersebut tidak membosankan? Saya inginnya sih memvariasikan metode-metode belajar dengan berbagai media belajar, Bu. Terus Pak, setelah Bapak lakukan hal demikian tersebut, bagaimana cara Bapak untuk melakukan metode pembelajaran di kelas Bapak? Saya ingin mencoba pembelajaran yang lebih variatif dengan mendapatkan metode dan cara-cara yang lebih menyenangkan tentunya, Bu. Baik Bapak. Bapak berarti ingin mencoba metode pembelajaran yang baru agar lebih bervariatif ya Pak. Terus kira-kira Pak, siapa orang yang dapat Bapak jadikan untuk bisa berkolaborasi tentang pembelajaran Bapak tersebut? Ya, rencananya saya maunya itu kolaborasi dengan rekan saya atau sesuai dengan jurusan saya sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan lebih bervariasi, Bu. Berarti Bapak nantinya akan melakukan kolaborasi dengan sesama rekan sejawat ya begitu Pak ya, rekan guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Terus kira-kira kapan akan Bapak mulai hal tersebut? Inginnya sih secepatnya, Bu, agar lebih baik dan lebih bervariasi lagi dalam proses pembelajaran nanti. Oke, berarti Bapak ingin melakukan dalam jangka waktu yang secepatnya ya Pak. Dan saya berharap nantinya kita bisa berbicara kembali Pak tentang ini, dan saya ingin tahu lebih jauh progres Bapak tentang masalah Bapak tersebut di perbincangan berikutnya Pak ya. Dan saya mengharapkan Bapak bisa maksimal dalam pembelajarannya di kelas. Terima kasih Pak Taufik. Baik, terima kasih Bu Sriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati dan mendengarkan kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan bersama dengan Koci, ternyata sangat luar biasa sekali ya Bu. Nah baiklah, kali ini kita berada pada percakapan pasca observasi, dan di sini saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang setelah berlangsung ya Bu. Pertanyaan yang pertama adalah, bisakah Ibu menceritakan kembali apa saja yang telah Ibu lakukan ketika pelaksanaan coaching tadi Bu ya, dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Baiklah Bu, terima kasih. Saya dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan ada beberapa hal ya Bu. Salah satunya yaitu memberikan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot menurut saya. Yang ketiga itu saya sudah hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Seperti itu Ibu. Dari yang saya amati sebagai observer, memang percakapan coaching yang telah Ibu lakukan berjalan dengan baik, di mana percakapan tersebut telah sesuai dengan alur tirta. Pertanyaan yang diajukan juga merupakan pertanyaan berbobot, sehingga coach mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan juga sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan atau kesetaraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, pertanyaan yang kedua Ibu, untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan percakapan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan dari percakapan saya dengan coach saya tadi, salah satunya ya Bu ya, saya akan berusaha mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach saya, sehingga lebih terarah coach itu mendengarkan dan menemukan solusi kembali atas permasalahannya. Seperti itu Ibu. Nah, kegiatan ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terima kasih atas kegiatan coaching ini. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin, Ibu ya. amin. Luar biasa Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.